memang ada biaya ada biaya untuk meriset produk, apakah produk itu laris apa enggak. Memang ada biaya buat. Tapi dari situ kita bisa tahu apakah produk itu laris apa enggak. Oke. Ini pertanyaan dari Mas Danar. Produk laris yang dijual di IG ini ada syarat minimal keuntungannya tidak? Supaya kalau diiklankan masih bisa menutup biaya iklan. 10% biasanya kan biaya iklan kan 10% dari omset, bukan dari profit loh Minimal ya, Mas? ya. Minimal dari omset ya? Bukan minimal, maksimal. Maksimal Sih 10%. 10%. Ada sih yang buat bisa sampai 20-30%. Tapi kan kita lihat dulu dia bisnisnya apa. Bisnisnya dropship ya. Dropship kan dia tidak punya gudang, tidak punya karyawan yang packing. Ya bisa aja dia buat 30%. Tapi kalau misalnya kita ada orang packing, ada tim marketing, ada admin, ada gudang, ada tempat yang kita biasanya bayar tiap bulan ya. Marketingnya 10%. I see. Jadi jangan sampai boncos juga ya. Marketingnya 10%, mau ngambil profit berapa. Jadi dihitung dulu profit berapa, marketing kita berapa, nanti sisanya dapat berapa. Nah, di situ nanti kita bisa menentukan harga jual dari produk itu. Kalau misalnya harga jual ininya dibuat sedikit-sedikit, tipis, berarti ngambilnya di volume. Jadi tinggal gitu aja sih. Oh, oke. Jadi kalau untungnya tipis, kita mainnya di volume ya, supaya dapat marginnya gede. Oke, next. Dari Mas Satria Adiasa. Topik yang berhubungan dengan kebersihan, kesehatan, Ramadan, sepertinya menarik juga untuk dibikin campaign. Perihal halal lifestyle. Bagaimana menurut Mas Noval? Boleh minta insight-nya, Mas? Produknya apa? Halo? Ya, Mas Satria produknya apa ya? Aku kurang tahu juga. Mas Satria mungkin bisa jawab di chat ya. Produknya apa? Jadi kan kita bisa ngasih insight ya, gambaran. Siapa tahu insight-nya itu bisa dilakuin. Sambil nunggu jawaban Mas Satria, apa mau dilewatin dulu? Lewatin. Next question ya? Ya. Kalau ini dari Mbak Damayanti lagi. Kalau untuk iklan, baiknya berapa postingan diiklankan sehari? Dalam sehari? Sebenarnya itu tergantung dari kemampuan. Jadi tergantung dari kemampuan kita sih. Sangat tergantung dari kemampuan kita. Mungkin saran saya kalau masih pemula 100.000 dulu ya sehari ya. 100.000 itu dibagi ke 3 postingan. Jadi 30.000, 30.000, 30.000. Nah kalau misalnya itu sudah bisa membawa banyak penjualan, baru dinaikin lagi. Oh, jadi 100.000 dibagi ke 3 konten iklan yang tayang dalam sehari. Iya, betul. 3 iklan itu apakah ditayanginnya bareng atau bisa disetting nggak sih Mas? Misalnya satu pagi, satu siang, satu malam gitu. Bareng aja, bareng. Bareng ya? Oke. Halo. Halo. Ya, Mas Satria. Tadi Mas Novel nanya produknya apa, Mas? Oh, belum sih Mbak. Ini saya lagi tertarik lagi mau bikin brand-brand yang hubungannya dengan halal sih, maksudnya dengan halal lifestyle-nya itu. Jadi belum dipublish si produknya. Kemungkinan sih yang berhubungan dengan good consumer aja sih, maksudnya yang produk-produk sehari-hari seperti itu. Makanan masih riset atau sih. Apa? Jadi belum ada produknya ya? Masih belum. Oh, oke. Planningnya mau apa, Mas? Makanan atau apa? Jadi bisa dikira-kira kampanye seperti apa gitu. Mungkin
Coba kalau yang untuk di rumah-rumah gitu, Mbak, misalkan kayak Kalau kenapa Mas saran, Noval? saran saya sih cari dulu produknya, Mas. Dan itu gampang banget sih nyari produknya. Cari aja di Shopee. Shopee terlaris. Di situ bisa dapat banyak insight produk-produk yang berhubungan dengan kebersihan, dengan di rumah, dengan Ramadan, dengan kesehatan. Itu bisa dapat banyak sekali produk yang berhubungan. Tapi saran saya lihat dulu database-nya lebih banyak ke mana. Apakah ke laki-laki, ke ibu-ibu, ke anak, ke remaja, atau ke bapak-bapak. Jadi itu dilihat dulu ininya. Oh iya. Jadi kalau misalnya database-nya sudah ketemu, nanti bisa menjadi bisa diputusin. Tapi kalau misalnya kita nggak harus lihat-lihat kayak gitu, ya udah, kayaknya produk ini laris, itu coba aja langsung di endorse. Buat Endorse sampling. langsung ya Mas? Iya, di endorse langsung, dibuat sampling. Dibuat sampling itu maksudnya gini, kita beli produknya itu hanya buat contoh doang gitu. Habis itu kita foto, kita buatin kontennya, habis itu foto atau kontennya itu di endorse. Atau misal juga produk itu dikirim ke influencer, nanti dia langsung nyoba. Nah, dari situ nanti ketahuan, memang ada biaya, ada biaya untuk meriset produk, apakah produk itu laris apa enggak. Memang ada biaya yang kita keluarin. Tapi dari situ kita bisa tahu apakah produk itu laris apa enggak. Oh iya. Langsung ketahuan. Jadi kalau saran sih cari produknya dulu, habis itu langsung divalidasi marketnya. Baru kemudian kita nyari-nyari campaign apa, kontennya kayak gimana. Oke Mas. Oke, udah jelas ya Mas Satria? Iya. Makasih Oke. Mbak. Aku mute lagi ya. Iya. Ya, makasih. Oke, Mas Noval, ini pertanyaan berikutnya. Endorsement sama buzzer gitu sama nggak, Mas? Buzzer itu kayak apa ya? Boh, nggak ngerti. Ini mau nanya juga nggak tahu, soalnya anonymous namanya. Hah? Anonymous. Oh, loh, kok Dia bisa? settingnya anonymous. Nggak pingin ditahu orangnya ya? Jadi mau kutanya siapa yang tanya juga nggak bisa. Ya, buzzer itu apa itu? Buzzer itu apa? Dan mereka itu siapa? Coba dulu, siapa tahu saya bisa melihat siapa sih sebenarnya. Kalau selebgram itu kan kita bisa tahu ya influencernya. Kalau selebgram biasanya teman-teman mengistilahkan selebgram. Kalau saya kasih nama influencer. Oke, jadi next aja ya. Ini pertanyaan dari Mbak Mega. Mas, gimana sih cara menentukan orang ini cocok mengendorse produk kita atau enggak? Apa iya dengan dilihat jumlah followernya aja atau ada cara yang lain? Nggak ada, kita mesti nyoba. Karena itu di situ itu sangat tergantung dari keberanian kita sebenarnya dan feelingnya. Yang pertama yang pasti adalah kita melihat dulu apakah dia seniche sama kita apa enggak. Misalnya kita dekorasi, ya kita endorsement ke orang-orang yang punya passion di dekorasi, seorang influencer gitu. Jangan kita endorse ke orang yang yang tidak punya minat di dekorasi. Misalnya kita endorse ke orang yang suka olahraga dan benar-benar dia nggak punya minat di dekorasi. Nah, kita di situ nyoba aja langsung. Dan semuanya nggak ada yang kita bisa lihat dari followernya. Misalnya followernya 6 juta atau 7 juta, kita nggak bisa tahu. Kita nggak bisa tahu apakah di situ bagus apa enggak. Kita nggak bisa tahu. Terus karena kita udah sering banget nyoba, dan teman-teman juga yang lain itu nyoba, pernah kapan hari itu ada teman yang sudah pernah nyoba di situ, dia endorse itu lumayan banyak, sekitar berapa ya, kemarin itu dia ngomong story aja itu sekitar 6 juta. Habis itu ada temennya dia itu mau nyoba juga di situ, ternyata nggak laku gitu. Nah, berarti kan ya istilahnya itu kita mesti coba. Mau dibilang nggak cocok juga, ya tetap coba juga gitu. Karena
dengan mencoba ini kita jadi tahu, jadi kita jadi ngerti kepada siapa kita mau endorse. Dan di situ kita udah sering banget banyak melalui kegagalan ya, bukan kegagalan sih, banyak melalui ketidakberhasilan dalam endorsement. Karena kita dulu itu endorse itu mulai dari yang followernya 3.000 sampai yang followernya sudah jutaan. Jadi karena sering melakukan itu, jadi akhirnya kita tahu kepada siapa kita mau endorse. Jadi kuncinya adalah ya dicoba. Kalau kita nggak nyoba, itu kita nggak bakalan tahu. Paling tidak gini, misalnya gini ya, kita endorse harga produk kita itu misalnya 300.000. Produknya 300.000. Profit dari produk ini misalnya 100.000 atau 200.000, 100.000 lah ya, saya 30%, 100.000. Nah, dari profit ini 100.000, misalnya kita mau endorsement itu kayak kecil-kecil, misalnya 300.000. Jadi biaya endorsementnya 300.000. Berarti produk ini kalau misalnya laku, berarti kalau kita mau balik modal endorsementnya, produk ini harus laku 3 pieces. Jadi ya udah, kalau misalnya kamu berani, ya udah endorse saja gitu. Selama dia bisa laku 3 pieces, berarti balik modal gitu, endorsementnya kita. Tinggal itu aja sih. Oh, I see. Jadi misalnya kayak influencernya misalnya si A, Mas Noval endorse ke dia, laku banget nih. Terus aku tertarik, aku ikut endorse juga ke dia. Nggak laku. Jadi tergantung dari target marketnya dia ya, apakah cocok sama produk kita atau cocoknya ke produknya Mas Noval gitu ya? Ya betul, belum tentu produk kita laku di situ gitu. Itu cerita dari si Dimas sih, Dimas Mail ID. Oh, Mail ID ya, oke. Mas Noval. Karena kita nyari-nyari influencer yang kita targetin kan yang di atas 10% ya engagement-nya. Kira-kira siapa? Udah pernah nyoba sini, itu kita bagus, ternyata si yang pernah nyoba di sini itu Mas Rusli, ternyata jelek gitu. Ternyata nggak bisa kita pastiin. Yang bisa kita pastiin adalah ya nyoba langsung di situ. Gitu. Kalau budget iklan itu, budget endorsement itu menyesuaikan dengan kemampuannya teman-teman. Caranya menyesuaikan itu yaitu tadi. Misalnya kita berani keluar duit berapa sih dan berani hilang berapa. Dan kira-kira balik modalnya itu bisa berapa pieces.